Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Ini adalah pertemuan kedua kita dalam materi bab kedua, yaitu tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Dan ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Silahkan nanti dibaca baik-baik terkait dengan tujuan pembelajarannya. Saya akan langsung saja kepada inti materi kita pada kali ini, yaitu tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Jadi dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan akuntansi ini ada beberapa pembahasan, diantaranya terkait dengan kerangka konseptual itu sendiri, yaitu terkait dengan kebutuhan, pengembangan, dan gambaran umum. Kemudian ada tingkatan pertama, yaitu terkait dengan tujuan dasar laporan keuangan. Kemudian pada tingkat kedua ada terkait dengan karakteristik kualitatif, unsur dasar. Dan tingkat yang ketiga yaitu tentang pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan, yang meliputi di sana nanti ada asumsi dasar, prinsip dasar, kendala, dan ringkasan struktur. Nah, kerangka konseptual itu sendiri menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Nah, dengan kata lain, kerangka konseptual itu adalah suatu konstitusi yang mendasari atau sebagai dasar dalam pembentukan standar pelaporan keuangan. Nah, kebutuhan kerangka konseptual ini adalah pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang dibangun. Jadi memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Pengembangan kerangka konseptual, di sini ada dua dewan dewan akuntansi. Yang pertama adalah IASB dan FASB yang bekerja pada sebuah proyek bersama untuk mengembangkan yang namanya kerangka konseptual umum. Nah, kerangka baru ini akan membangun kerangka dasar yang akan digunakan IASB dan FASB yang telah ada. Kemudian proyek tersebut telah mengidentifikasikan terkait dengan tujuan pelaporan keuangan dan karakteristik kualitatif dari informasi pelaporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, kerangka konseptual itu sendiri merupakan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Tujuan umum kerangka konseptual ini menurut PSAK yang pertama yaitu terkait dengan pengguna laporan keuangan, kemudian kedua tujuan laporan keuangan, yang ketiga asumsi dasar, yang keempat adalah karakteristik kualitatif, yang kelima yaitu terkait dengan konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, kemudian konsep pemeliharaan modal. Nah, gambaran umum dari kerangka konseptual itu ada 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu terkait dengan tujuan dasar laporan keuangan. Kemudian yang tingkat kedua yaitu terkait dengan karakteristik kualitatif dan unsur laporan keuangan. Dan tingkat yang ketiga yaitu terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Nah, ini adalah gambar terkait dengan kerangka konseptual yang akan kita bahas, yaitu yang pertama yaitu terkait dengan tujuan. Tujuan ini tujuan laporan keuangan itu secara umum memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor, ekuitas sekarang dan potensial, kemudian pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Jadi secara umum tujuan informasi itu memberikan informasi keuangan kepada para penggunanya. Para penggunanya dalam hal ini adalah khususnya penyedia modal. Meskipun demikian, pada dasarnya pengguna laporan keuangan itu sangat tidak terbatas hanya penyedia modal, ya kan. Akan tetapi juga ada pemasok, kemudian ada pemerintah selaku regulator, kemudian ada pihak manajemen, ya kan, ada karyawan yang di sana juga memiliki hak yang perlu dilindungi haknya. Mereka juga membutuhkan informasi. Begitu juga dengan masyarakat, ya kan.
kemudian akademisi dan lain sebagainya, mereka juga membutuhkan laporan keuangan, ya kan, untuk akademisi peneliti, ya kan, berguna untuk data-data penelitian. Ini tujuannya. Kemudian secara karakteristik kualitatif, ya kan, karakteristik kualitatif di situ ada kualitas dasar, kemudian peningkatan kualitas yang nanti akan kita bahas ya satu persatu. Kemudian unsur laporan keuangan yang harus disajikan, ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, penghasilan, beban. Kemudian asumsi dasarnya, ya asumsi ada entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, yang nanti akan kita jelaskan satu persatu pada pembahasan berikut. Yang pertama yaitu terkait dengan tingkat pertama. Ini adalah tujuan, ya. Tujuan yang bersifat umum dari penyediaan laporan keuangan itu adalah membersihkan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor sekarang maupun yang potensial, kemudian kreditor, ya kan, debitor, ya kan, pemasok, ya kan, dalam hal membuat pengambilan keputusan, ya kan, dalam hal pembuat pengambil keputusan. Ini diberikan dengan menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Kemudian asumsinya adalah bahwa pengguna ini membutuhkan pengetahuan atau membutuhkan informasi yang wajar tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk memahami informasi yang terjadi pada entitas tersebut. Nah, itu adalah tujuan umumnya, ya. Nanti dari tujuan umum itu tadi akan dikembangkan, akan didetailkan, ya kan, dalam standar, ya, dalam standar. Nah, itu adalah kerangka dasarnya seperti itu, ya, kerangka dasar terkait dengan tujuan umumnya. Kemudian karakteristik kualitatif sebuah informasi akuntansi ini tingkatan keduanya, yaitu IASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dibedakan menjadi informasi yang lebih baik atau lebih berguna dari informasi yang kurang bermutu atau kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Jadi maksudnya adalah sebuah laporan keuangan itu harus menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan itu sendiri, ya, bukan menyediakan informasi yang tidak bermutu atau tidak dibutuhkan oleh pengambil keputusan, ya. Makanya di situ diperlukan karakteristik kualitatif, ya, bahwa informasi yang disajikan itu seharusnya menyajikan informasi yang memang berguna dalam hal pengambilan keputusan dari masing-masing pengguna. Ada investor, ada kreditor, ada debitor, ada pemasok. Masing-masing memiliki kepentingan, masing-masing memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, ya, dan semuanya itu harus di-cover dalam laporan keuangan, ya. Jadi harus mencerminkan kebutuhan para penggunanya. Tuh, itu karakteristik kualitatif. Nah, di sini pengguna utama akuntansi ada penyedia modal, adalah penyedia modal tentunya, ya, yang dia memiliki modal, ada investor, kreditor, ya kan, dan karakteristiknya. Kemudian kendalanya yaitu terkait dengan biaya, kriteria yang pasif, ya, kegunaan dari pengambilan keputusan. Ya, tentunya istilahnya dalam hal menyajikan laporan keuangan tentu di situ ada biaya, ya, ada biaya yang timbul untuk menyajikan laporan keuangan itu sendiri, ya. Nah, untuk istilahnya yang menyajikan, ya kan, kita tentunya yang menyusun laporan keuangan kita juga harus mengeluarkan biaya di sana. Nah, tentunya tadi, ya kan, karena di sini mengeluarkan biaya, maka laporan keuangan itu harus disajikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, ya kan. Dalam hal untuk apa? Kegunaannya dalam pengambilan keputusan, ya. Nah, makanya karakteristik diantaranya ada karakteristik dasar, yaitu terkait dengan relevansi. Di sana ada nilai prediktif, ada nilai konfirmasi, ada materialitas. Kemudian ada penyajian yang jujur, ya kan, terkait dengan kelengkapan, netralitas, beban dari kesalahan, ya kan. Dan peningkatan kualitas di sana ada sebuah laporan keuangan itu tentu harus dapat dibandingkan, ya kan, dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang ataupun tahun yang akan datang. Nanti
bisa dibandingkan, kemudian dapat diverifikasi ya kan, kemudian disajikan tepat waktu dan tentunya mudah dipahami oleh pengguna, oleh pembaca laporan keuangan tersebut, sehingga harus seefektif mungkin ya. Nah, ini karakteristik dasar tadi terkait dengan relevansi adalah salah satu dari dua kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, yaitu terkait dengan relevansi, yaitu komponen terkait dengan nilai prediktif ya kan, ada nilai konfirmasi dan nilai materialitasnya. Ya, jadi yang tadi yang dimaksud relevansi itu ya istilahnya sebuah laporan keuangan itu ya tadi disajikan sesuai dengan kebutuhan daripada pengguna informasi ya kan. Kemudian penyajian jujur itu berarti bahwa angka-angka dan penjelasan sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi ya kan, terkait dengan kelengkapannya ya kan, bukti-bukti transaksinya, kemudian ada netralitas di sana ya kan, tidak menguntungkan salah satu pihak, bebas dari kesalahan. Nah, kemudian terkait dengan peningkatan kualitas ya, membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang berguna ya. Jadi tadi ya kan, informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam unsur dasar atau konsep dasar ya. Unsur dasar laporan keuangan yang harus disajikan diantaranya ada aset ya kan, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Kemudian ada liabilitas atau utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu ya. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian ada ekuitas ya kan, ada modal ya, kemudian ada penghasilan atau pendapatan, ada beban, dan itu adalah beberapa elemen atau beberapa unsur yang harus ada dalam laporan keuangan. Nah, ini ya karakteristik kualitatif digunakan jika perusahaan dalam industri yang sama menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Dalam hal ini adalah dapat dibandingkan. Jadi laporan informasi harus dapat dibandingkan ya. Dibandingkan dengan secara periodik ya, dengan sekarang yang dengan masa lalu ya kan, ataupun dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis ya kan. Nah, perusahaan yang sejenis. Kemudian kualitas informasi menegaskan harapan dari pengguna sebelumnya, yaitu terkait dengan nilai konfirmasinya bahwa laporan keuangan itu ya tadi ya kan, tujuan dari awalnya seperti apa yang diinginkan dari pengguna laporan keuangan. Nah, itu harus bisa dikonfirmasi ya kan, atas capaian-capaian yang bisa diraih oleh entitas. Kemudian imperatif untuk memberikan perbandingan dari perusahaan antar periode yang dapat dibandingkan. Kemudian mengabaikan konsekuensi ekonomi dari standar atau aturan, yaitu terkait dengan netralitas ya, harus bersifat netral. Kemudian memerlukan tingkat konsensus yang tinggi di antara individu pada pengukuran tertentu, ini juga terkait dengan dapat diverifikasi ya. Kemudian nilai prediktif merupakan komponen kualitas dasar informasi, ini terkait dengan relevansi. Kemudian karakteristik kualitatif yang menekankan relevansi dan penyajian jujur. Nah, ini tepat waktu, kemudian dapat diverifikasi, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Ini selanjutnya silahkan ya ditekan. Kita akan langsung masuk dalam materi selanjutnya. Nah, ini konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, serta melaporkan unsur dan peristiwa keuangan. Kita akan masuk terkait dengan asumsi dasar ya. Yang pertama yaitu entitas ekonomi. Entitas ekonomi perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah
dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis yang lainnya. Dalam artian bahwa kekayaan yang dimiliki entitas itu harus terpisah dari pemiliknya. Jadi harta pribadi dengan harta yang dalam entitas yang sudah dalam istilahnya dalam organisasi, dalam perusahaan itu sesuatu hal yang terpisah atau berbeda, ya, dipisahkan, ya. Sehingga perusahaan, ya, atau entitas tersebut harus membuat laporan keuangan, ya, untuk menunjukkan bahwa aset di perusahaan untuk mengamankan, ya, bahwa itu adalah aset perusahaan, ya, bukan aset pribadi, ya. Kemudian juga terkait dengan kelangsungan usaha. Nah, perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Jadi dalam hal ini kelangsungan usaha atau going concerns ini adalah asumsinya bahwa sebuah perusahaan, sebuah entitas ini dia akan tetap menjalankan operasinya dalam batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Dalam hal ini kapan perusahaan itu akan ditutup atau tidak beroperasi itu kita tidak tahu, ya kan. Belum ada rencana perusahaan melakukan penutupan atau istilahnya bangkrut, ya, istilahnya dibangkrutkan seperti itu. Jadi dengan asumsi bahwa karena perusahaan itu akan bertahan, akan terus beroperasi, maka perusahaan harus membuat laporan keuangan, ya. Kalau misalkan sudah ada rencana misalkan bulan depan akan ditutup, ya tidak perlu, ya kan, tidak perlu membuat laporan keuangan. Tinggal kita lihat saja, isinya kita hitung, ya kan, berapa aset yang dimiliki, ya kan, kita jual nanti ketahuan, ya kan, berapa nominal yang ada di perusahaan tersebut. Tapi karena perusahaan itu dianggap akan terus beroperasi dalam waktu yang mendatang, maka perusahaan harus berkomitmen untuk membuat laporan keuangan. Kemudian asumsi yang selanjutnya yaitu terkait unit moneter, bahwa laporan itu harus, ya kan, dituangkan dalam satuan moneter, ya, dalam satuan moneter tertentu, misalkan dalam rupiah atau dalam dolar, ya kan. Nah, sehingga nanti mudah juga untuk dibandingkan, ya, mudah untuk dipahami. Kemudian asumsi yang selanjutnya yaitu terkait dengan perioditas, ya. Perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu, ya. Kemudian akuntansi berbasis akrual. Transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi, ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan cash basis, ya kan. Kalau cash basis itu transaksi itu dicatat ketika ada kas yang keluar atau kas yang masuk, ya. Kalau ini berdasarkan keterjadian transaksinya, ya, peristiwa transaksinya. Ini, ya. Ini nanti latihannya silahkan, ya, dibaca. Selanjutnya yaitu tentang prinsip selanjutnya yaitu terkait dengan pengukuran terkait dengan biaya perolehan, ya, umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu, ya. Bagaimana mengukur biaya perolehan misalkan dari tanah yang dibeli, ya. Bagaimana cara menghitungnya, ya. Kemudian nilai wajar adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan, liabilitas dapat diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam transaksi yang wajar. Kemudian IASB juga telah mengambil langkah tambahan yang memberikan perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Ini yang membedakan GAAP dengan IFRS sekarang, ya kan. Jadi standar akuntansi yang sebelumnya kita menggunakan dasar GAAP itu lebih menggunakan kepada cash basis, ya kan. Historical cost, ya, historical cost. Kalau sekarang, ya, ini lebih kepada nilai wajar. Ya, kalau tanah
10 tahun harga perolehannya dulu itu katakanlah 10 juta, tentunya setelah melalui 10 tahun harganya telah mengalami perubahan ya kan? Karena tanah mengalami apresiasi ya. Makanya perlu dilakukan penilaian kembali berdasarkan nilai wajarnya ya, atau revaluasi istilahnya ya. Kemudian pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan itu diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan dapat dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dimungkinkan. Nah, ini cara artinya ya. Prinsip yang ketiga. Kemudian terkait dengan pengakuan beban, yaitu arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau penyediaan jasa ya. Ada misalkan jenis biaya bahan baku kan, contoh-contohnya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan pengungkapan penuh, ya, terkait informasi yang sifatnya non keuangan ya, memberikan informasi yang cukup, ya, memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang diinformasikan. Diberikan melalui laporan keuangan, kemudian ada catatan atas laporan kas dan informasi tambahan. Jadi laporan keuangan itu bukan hanya menyajikan terkait dengan yang sifatnya keuangan saja atau nominal saja, tapi yang non keuangan ya, yang sekiranya dibutuhkan dalam hal pengambilan keputusan perusahaan, dalam hal pengambilan keputusan untuk para pengguna itu juga perlu disajikan ya. Makanya komponennya itu ada dalam pelaporan keuangan itu ada laporan keuangannya, kemudian ada catatan atas laporan keuangan tersebut, kemudian ada informasi tambahan misalkan terkait dengan kegiatan CSR atau sustainability report ya kan, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan ya kan, isu-isu sustainability itu perlu ditampilkan. Ini nanti silahkan ya identifikasi. Kita langsung saja untuk contohnya. Nah, kemudian kendala ya, tingkat yang ketiga yaitu terkait dengan kendala. Ya, biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunanya. Nah, dalam hal menyediakan laporan keuangan tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengadakan laporan keuangan tersebut, ya. Seperti membayar akuntannya, ya kan, membayar orang yang menyusun laporan keuangan, ada biaya yang timbul. Ya kan, semakin banyak informasi yang disajikan tentunya semakin banyak biaya yang timbul. Makanya ya kan, dalam karakteristik kualitatif itu informasi yang disajikan itu hanya informasi yang memiliki relevansi saja, ya kan, yang kira-kira dibutuhkan, ya kan, yang kira-kira bermanfaat bagi pengguna. Ya, kalau informasi-informasi yang kurang bermutu, informasi-informasi yang terkait dengan istilahnya tidak terkait dengan pengambilan keputusan itu tidak perlu disajikan, ya, karena tentu di situ akan memakan waktu, memakan biaya, ya. Nah, di sini maka selanjutnya ada materialitas ya. Informasi itu dianggap jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bisa mempengaruhi atau mengubah penilaian pengguna. Jadi seberapa material ya sebuah informasi itu disajikan ya. Jadi informasi itu dianggap bermanfaat kalau ya informasi itu memang dianggap memiliki pengaruh dalam hal pengambilan keputusan ya.
yang bisa mengalihkan ya atau mempengaruhi dalam hal pengambilan atau penilaian pengguna, ya kan? Tapi kalau misalkan hal tersebut hanya istilahnya tidak mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan, berarti informasi itu tidak material. Nah, kendala materialitas ini juga sering terjadi ya. Kira-kira informasi apa saja yang bernilai material dan tidak material itu seperti apa? Ya, karena ini sifatnya kualitatif, kan? Ya. Sehingga informasi itu yang disajikan memang harus benar-benar material, benar-benar bermanfaat bagi penggunanya, ya kan, dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, bukan informasi-informasi yang tidak berguna atau kurang bermutu. Itu tingkatan-tingkatan dalam kerangka dasar. Nah, dari teori-teori tadi, ya kan, dari kerangka-kerangka tadi ini akan menjadi dasar, ya, dasar dalam penyusunan standar akuntansi, ya, dalam penyusunan standar akuntansi. Dari teori-teori yang tadi sudah dijelaskan nanti akan didetailkan, ya kan, akan didetailkan dalam standar akuntansi. Misalkan terkait dengan tujuan pelaporan keuangan, ya kan, untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya itu siapa, ya kan? Oh, ada investor, ada kreditor, ada pemasok, kemudian ada pemerintah, ya kan? Nah, yang dibutuhkan oleh investor apa saja informasinya, kreditor apa saja, pemerintah apa saja. Nah, itu harus di cover. Nah, itu harus didetailkan dalam standar akuntansi, ya kan? Oh. Sehingga laporan yang dihasilkan itu bermanfaat, ya. Ya. Ini nanti silahkan dibaca lagi ya secara umum terkait dengan kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual akuntansi itu, saya ulangi lagi, adalah konstitusi, yaitu suatu sistem yang koheren yang mendukung atau mendorong, ya, dalam hal penyusunan standar akuntansi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.